Sobat Literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribu Tawani. Dan gimana kabar Anda malam hari ini? Ya, semoga aja tetap semangat. Dan bagi Anda yang mungkin sedang menjalankan aktivitas, rutinitas sehari-hari, ya tetap semangat aja ya. Karena ini hari pertama ya. Maksudnya hari Senin. Biasanya yang libur hari ini Sabtu Minggu atau hari Minggu gitu. Nah, biasanya I hate Monday, tapi harus diganti nih slogannya I like Monday. Wah. Ya, seperti biasa malam Selasa ada Serbuk Senin Berbuku, dan seperti biasa juga saya akan membacakan buku untuk Anda. Nah, masih buku yang sama kali ini ya, masih di bukunya kebalik. Greg Braden, The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Kemarin ya, minggu kemarin kita sudah masuk ke bab ke-6, sekarang kita menuju ke bab ke-7. Wah. Judul babnya adalah membaca cermin-cermin hubungan, pesan dari diri kita. Wih, apa ya kira-kira? Maksudnya apa nih cermin-cermin? Cermin-cermin hubungan lagi. Nah, baik. Di bagian awal dari bab ini, Greg Braden membubuhkan sebuah kutipan, dua buah kutipan ya. Yang pertama dari Ernest Holmes ya, seorang pendiri Science of Mind. Terus kemudian yang kedua, kata-kata dari Yesus dicatat oleh Didymos Judas Thomas dari perpustakaan Nag Hammadi. Ya. Kutipan yang pertama dari Ernest Holmes. Hidup adalah cermin dan akan merefleksikan kembali kepada sang pemikir apa yang ia pikirkan tentangnya. Kira-kira gimana? Apa maksudnya? Oke deh. Kita akan ulik lebih dalam lagi dari bukunya Greg Braden. Kemudian kutipan yang kedua, kerajaan Allah berada di dalam dirimu dan surga di luar dirimu. Tiada yang tersembunyi di alam batin yang tak akan mengejawantah di alam lahir. Apa gerangan? Kira-kira apa? Kira-kira Anda dengan kutipan tadi, apa yang Anda tangkap? Sudah temu? Belum? Baik, kalau belum, kita langsung saja ke bagian bab 4 ini dari bukunya Greg Braden. Kita mulai dari bagian awal. Selain menjadi wadah bagi pengalaman-pengalaman kita, matriks ilahi menyediakan cermin-cermin yang tak memperlihatkan kepada kita apa saja yang kita ciptakan dalam karya keyakinan-keyakinan kita, dan melalui hubungan kita dengan orang lain, kita diberi contoh gamblang tentang bagaimana sebenarnya keyakinan-keyakinan kita. Terkadang cermin kita sangat jelas dan kita berkata, ya begitulah segala sesuatu bekerja. Di lain waktu, cermin itu mengejutkan kita saat merefleksikan realitas lembut yang terjadi karena penilaian kita terhadap hidup yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikir kita percayai. Terlepas dari apa yang diajarkan cermin tersebut kepada kita, menghabiskan waktu dengan orang lain yang menjadi pemicu emosi dan perasaan yang tepat pada waktu yang juga tepat dalam hidup kita lah yang bisa membantu menyembuhkan rasa sakit terhebat dan luka terdalam kita. Nah, hubungan-hubungan kita dalam hidup menunjukkan kebahagiaan dan rasa cinta kita pun ketakutan kita. Tapi karena kita jarang terjebak dalam kebahagiaan, hubungan yang sepenuhnya menyenangkan umumnya bukanlah pemicu pelajaran yang mendalam untuk kita.
Dalam juga nih di 2 paragraf awal ini. Menarik ya. Di bahwa ternyata kehidupan itu ibarat cermin ya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa tangkap? Karena kalau kita masuk ke ke paragraf 1 ya, terkadang cermin kita sangat jelas dan kita berkata ya begitulah segala sesuatu bekerja. Di lain waktu cermin itu mengejutkan kita saat merefleksikan realitas lembut yang terjadi karena penilaian kita terhadap hidup yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikir kita percayai. Ya, seringnya kita merasa bahwa kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Karena kita beranggapan bahwa hidup kita bisa kita baca, bisa kita istilahnya kita raba-raba, kemudian kita coba untuk mengurai masa dari masa sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu itu kemudian kita bisa mengurai, seolah kita bisa mengurai peristiwa-peristiwa itu menjadi refleksi terhadap untuk masa depan, menjadikan proyeksi ke depan. Tetapi ya begitulah, kadang-kala kita akhirnya kaget, loh kok ternyata begini. Lalu di bagian paragraf kedua, terlepas dari apa yang diajarkan cermin tersebut kepada kita, menghabiskan waktu dengan orang lain yang menjadi pemicu emosi dan perasaan yang tepat pada waktu yang juga tepat dalam hidup kita lah yang bisa membantu menyembuhkan rasa sakit terhebat dan luka terdalam. Nah, ini menarik bahwa ternyata kita kadang-kadang terjebak ke dalam ikatan-ikatan emosi yang akhirnya kadang-kadang membuat kita itu justru merasa terseok-seok atau merasa terluka dalam, terus kemudian ada saja deh persoalan-persoalan yang kemudian seolah-olah itu mengganggu, atau bahkan kita memang sengaja mengganggu tanpa sadar ya, mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak menemukan secara jernih apa nih sebenarnya yang mau dikatakan oleh realitas kepada kita. Jangan-jangan itu adalah sebuah pesan bahwa kita mungkin saja melakukan sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita ya. Baik, saya akan menuju ke paragraf ketiga. Setiap hubungan memberi kita kesempatan untuk melihat diri sendiri melalui bermacam cara yang bisa dibayangkan. Mulai dari pengkhianatan terbesar atas kepercayaan kita sampai upaya paling putus asa untuk mengisi kehampaan kita. Semua orang, termasuk rekan kerja, teman sekelas, dan pasangan hidup, memperlihatkan sesuatu mengenai diri kita sendiri. Oke, jika kita cukup bijaksana untuk menyadari pesan yang mendatangi kita, kita akan menemukan keyakinan-keyakinan yang menyebabkan penderitaan kita. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang mengaku tengah menarik diri dari segala hubungan atau tidak akan pernah menjalin hubungan lain karena merasa semua itu terlalu menyakitkan. Sebenarnya kita selalu berada dalam hubungan dengan seseorang atau sesuatu. Bahkan jika kita tinggal di gunung dan tidak pernah melihat orang lain, kita tetap harus berinteraksi dengan gunung dan dengan diri kita sendiri. Dalam interaksi ini, kita akan ditunjukkan refleksi sesungguhnya dari inti keyakinan kita. Alasannya, cermin kita di dunia ini tidak akan pernah sirna dan berhenti bekerja. Tidak bisa dihindari, tak ada jalan keluar dari matriks. Dan cermin tidak pernah berbohong. Ya, ini menarik di paragraf yang keempat ya, bahwa sesanggup-sanggupnya orang menarik diri dari segala macam relasi hubungan, ternyata kita masih ditunjukkan untuk dituntun untuk berinteraksi dengan yang lain ya. Dan memang di dalam hubungan-hubungan itu seperti ditulis oleh Greg Braden dalam paragraf ketiganya di bab ke-7 ini, setiap hubungan itu memberi kita kesempatan sebenarnya untuk melihat diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Tentu itu dimulai atau bahkan diawali dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dengan siapapun kita berhubungan, dengan apapun kita berhubungan.
Baik, kunci ke-19 yang dirumuskan oleh Greg Braden. Kemudian, keyakinan-keyakinan kita tercermin dalam hubungan-hubungan kita yang paling intim. Matriks ilahi menyediakan permukaan netral yang sekadar merefleksikan apa yang disorotkan ke atasnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami bahasanya atau tidak? Barangkali cara yang lebih baik untuk menanyakan hal itu adalah, apakah kita menyadari pesan yang kita kirimkan kepada diri kita sendiri sebagai matriks ilahi? Pada abad ke-20, pendiri Science of Mind, Ernest Holmes, menyatakan hidup adalah cermin dan akan merefleksikan kembali kepada sang pemikir apa yang ia pikirkan tentangnya. Banyak tradisi kuno menyadari koneksi ini dan menilai refleksi dari semua hubungan kita sebagai jalan menuju keutuhan dan penyatuan dengan yang ilahi. Dalam teks koptik, gnostik, dan juga esensi yang ditemukan di perpustakaan Nag Hammadi pada tahun 1945, misalnya kita diperlihatkan serangkaian cermin yang akan dihadapi setiap orang pada suatu titik di dalam hidupnya. Meskipun cermin-cermin itu selalu ada, tampaknya terdapat suatu tatanan urutan terkait cara kita mengenalinya. Dalam tradisi spiritual ini, dipercaya bahwa ketika rasa sakit disembuhkan, kita menguasai pola yang memungkinkan rasa sakit itu ada. Dengan kata lain, untuk mengatasi ketakutan dalam hidup kita saat ini, pertama-tama kita harus menguasai pola yang memungkinkannya terjadi. Nah, di sini Greg Braden kemudian mencantumkan dalam bukunya 5 cermin hubungan. Cermin pertama, refleksi dari peristiwa saat ini. Cermin kedua, refleksi dari penilaian kita. Cermin ketiga, refleksi dari apa yang kita berikan, hilang, atau diambil dari kita. Cermin keempat, refleksi dari Dark Night of the Soul. Dan cermin kelima, refleksi dari tindakan welas asih terbesar kita. Nah, pada bagian berikutnya kita akan membahas 5 cermin hubungan, mulai dari yang paling jelas sampai yang paling samar. Resolusi untuk masing-masing cermin secara berurutan memungkinkan kesembuhan bagi kita. Riset ilmiah menunjukkan bahwa ketika kita mengubah cara merasakan apa yang terjadi pada kita di masa lalu, kita turut mengubah unsur kimia dalam tubuh kita pada saat ini. Karena kita hidup di dalam semesta di mana cara kita merasakan diri sendiri tercermin melalui dunia di sekitar kita. Menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk menyadari makna hubungan kita dan belajar membaca pesan dari matriks ilahi. Kita akan mulai dari cermin pertama. Tapi sebelumnya, saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya, untuk memberikan tanggapan boleh bisa melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, sebelum menuju ke ulasan mengenai 5 cermin tadi ya, 5 cermin hubungan yang disebutkan tadi oleh Greg Braden dalam buku ini, kita simak dulu deh, satu lagu dulu deh ya, untuk Anda yang malam hari ini masih berjibaku dengan segala macam apapun itulah ya. Oke, ngomongin soal cermin emosi, pasti deh kita bisa ngomongin soal rasa, ya nggak sih? Ada siapa ini? Astrid.